Selamat datang di Meja Bundar Solo Bicara-Bicara Solo. Saya Dinari Wibowo, Bang Potan Rame, dan kali ini sudah hadir tamu yang akan membahas tentang Haul Solo yang ke-113. Beliau adalah Bapak Alwi Bagir Mulahela dan kita akan tanya banyak sekali bagaimana cerita tentang Haul Solo ini pada awalnya, bagaimana saat ini, dan apa rencana-rencana ke depan. Kita akan tetap bahas di Meja Bundar Solo Bicara Solo. Assalamualaikum Pak Bagir, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik, terima kasih. Sehat, bahagia walaupun, Alhamdulillah. Walaupun banyak tamu, tetap ya. Banyak nerima tamu dan namu juga barengan. Iya, Bang. Kita akan ngobrol banyak tentang Haul Solo. Oke, Ini yang baik, ke baik. 113. Oke, sudah 100 tahun lebih. Bisa diceritakan awal mulanya di Pak Bagir? Oke, baik. Ya. Haul itu adalah peringatan meninggalnya seseorang ya. Tapi dalam angka ini adalah haulnya Habib Ali Al-Habsyi. Beliau itu wafatnya di Yaman. Oh, Kenapa dia bisa haulnya diadakan di sini? Karena Habib Ali Al-Habsyi ini yang mengarang kitab Maulid Simtuduror yang banyak dibaca, mungkin sampai seluruh dunia lah ada. Nah, terutama di Indonesia. Jadi kan anaknya dia itu ada yang dua yang di Indonesia dan dimakamkan di sini. Namanya Habib Alwi yang dimakamkan di Masjid Riyadh dan Habib Ahmad di Tipes ya kalau tempatnya ya. Jadi anaknya sudah lama besar di Indonesia. Nah, terus selanjutnya dilanjutkan oleh anaknya Habib Alwi, namanya Habib Anis. Dan Habib Anis itu mulai dari tahun 7, dia tuh enggak tahun 59 atau 58 mulai, karena ayahnya meninggal tahun 55. Jadi dia mengambil alih sampai beliau meninggal pada 2007 kalau nggak salah. 2007 dia meninggal. Lalu dilanjutkan lagi oleh anaknya namanya Hussein, sakit terus digantikan oleh Alwi. Alwi meninggal, sekarang Habib Hasan namanya. Oke, jadi Nah, cukup panjang panjang. rangkaiannya. Oke. Dan haul itu apa ya? Jadi memperingati wafatnya seseorang. Jadi yang dilakukan adalah tahlilan, yasin, tahlil, habis itu membacakan managib. Nah, managib itu sejarah orang ini. Apa yang dia lakukan masa hidupnya, apa yang kebaikan-kebaikan yang dia buat. Nah, terus sambutan dari tamu-tamu yang ada, tamu-tamunya itu ulama-ulama. Nah, itu yang banyak tamu ulama dari Yaman, dari Saudi, baik pun dari Indonesia. Nah, kenapa jadi ramai? Karena orang yang mengikuti membaca Maulid Simtuduror itu kan sampai seluruh Indonesia. Terutama banyak di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan ya. Mereka itu meminta ijazah untuk boleh membacakan. Sebenarnya semua orang boleh baca, tapi karena yang keluarga paling dekat dengan Habib Ali itu Habib Anis, jadi mereka minta izin dengan Habib Anis untuk bisa membaca. Jadi mereka merasa bisa menerima dari orang yang punya keturunan lah dari situ. Nah, karena semua orang membaca Maulid dan bulan Maulid itu dibaca di mana-mana hampir setiap malam Jumat. Tempat saya tiap malam Jumat, di Masjid Riyadh pun tiap malam Jumat ada. Dan kalau bulan Maulid hampir semua masjid mengadakan, terutama di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Madura, Kalimantan. Nah, mereka itu karena membaca jadi mengetahui bahwa ada peringatan haulnya yang buat. Nah, jadi dengan penuh rasa respect mereka, jadi mereka mau hadir. Itu dulu saya ngalamin tahun 70-an, mungkin kita bicara orang 1000-an lah gitu. Tapi makin hari makin bertambah, dan apalagi dengan sosial media ini, sosial media. Mungkin sekarang sudah sampai sekitar 30-40 ribu kali ya orang yang datang tuh. Jadi ada 2 acara sebetulnya di situ. Haulnya tuh hari ini, besok habis subuh Maulid. besok pagi. Pagi, setelah subuh. Jadi biasanya orang sebagian tuh datang hadir haul aja, mereka pulang terus masuk yang Maulid. Nah, Maulid biasanya lebih banyak. Saya ngalamin dulu jalanan belum ditutup sampai sekarang. Sekarang malam sampai kemana-mana saya Masya Allah. Parkir juga. Nah, itulah yang jadi haul itu saking banyaknya orang, dan mereka mungkin anak
bapaknya cerita, kakeknya cerita ke anaknya, ke cucunya, terus mereka juga pengen hadir. Ya begitulah apa jadi haul itu, dan itu banyak dilakukan oleh di tempat sebetulnya ulama-ulama besar yang dihaulin. Tapi sekarang semua orang meninggal bikin haul untuk bapaknya, untuk kakeknya. Isinya sih memperingati wafatnya seseorang yang kita kenal, dan isinya Yasin dan tahlil sama yang sedikit bicara riwayat seorang. Jadi begitu, Pak. Oke. Tertarik ini saya karena 113 tahun itu tidak gampang membuat sesuatu ya kayak gitu. Panjang. Saya juga seperti Mas Bagir bilang, saya masuk Solo tahun 80. Ada, dan saya juga sering kan ketemu, tidak sebanyak ini. Iya, belum. Dulu saya masih bisa naik motor ketemuin Mas Bagir. Sekarang sudah tidak bisa. Masuk ke dalam penuh. Nah, dari pihak dalam sendiri maksudnya, dari pihak keturunan Keluarga. pihak keluarga, itu gimana untuk cara ini kan susah ya. Kemarin saya baca di koran 1 ton beras loh yang di ini ya. 1 ton beras yang dimasak. Ada kemarin di koran. Selama berapa hari ya? Selama berapa hari? Kambing berapa hari? Kambing. Itu tuh dari mana semua? Terus gimana caranya? Itu kan susah ya. Itu dalam tanda kutip kalau bahasa modern itu kan perlu manajemen juga. Betul, betul. Gitu gimana? Jadi ini acara yang besar, tamunya banyak, tapi nggak pakai undangan. Jadi nggak Jadi hitung-hitungan. nggak, makanya kita udah tahu kita akan mengadakan haul tanggal sekian. Nah itu orang semua tidak pakai diundang, ya hadir semua karena itu. Terus kita sebagai tuan rumah dulu ya dari awalnya pasti kita berikan makanan. Dari mana? Dari keluarga sendiri. Kayak saya kan termasuk keturunan. Jadi dari pihak ibu saya keturunan Habib Ali Duror. Jadi kita semua membantu. Keluarga ya. Nah, pertama keluarga semua, lama-lama tetangganya ikut membantu, saudara ikut membantu. Sekarang setiap haul, sebelum haul ada saja yang datang bawa kambing 3, ada dari penduduk bawa bawang 10 kilo, ada yang bawa bawang 2 kilo, ada yang bawa tomat, segala macam. Kita jadi terbuka. Ada yang bawa duit cuman Rp500. Kita bilang kita nggak harus. Dia merasakan dia pengen bang ikut bisa berpartisipasi. Selain dari kita semua dan itu ya duitnya terkumpul. Kita masakan seperti Anda bilang tadi itu kalau mulai dari kan haul itu acaranya itu ada acara bisa roha itu membacakan sejarahnya di 3 hari sebelumnya itu. Sore-sore habis asar menuju maghrib. Di Masjid Riyad itu? Di Masjid Riyad. Itu sudah mulai orang datangnya itu sudah kasih makan deh. Paling mulai hari pertama mungkin 500, hari kedua naik 1.000 lebih, hari ketiga udah 2-3 ribu. Nah terus hari haulnya itu kita menyediakan makan mungkin hampir 25.000 untuk orang. Jadi masak. Iya gitu. Itu kalau manajemennya kacau kan. Nah itu dimasaknya dari yang masak pun rata-rata keluarga. Walaupun ada pembantu ya, tapi yang pegang racikan rasa itu supaya sama. Dan almarhum Habib Anis itu sangat concern masalah makanannya supaya rasanya tidak boleh berubah. Dan apa yang saya makan dengan tamu sekitar saya dan dimakan tamu di luar harus sama. Nah, itu akhirnya kita masaknya dari sehari sebelumnya. Itu kalau lihat ini gidirnya segini nih, ada 12 yang dalamnya 1 meter dan pakai areng. Oh itu pakai areng? Pakai areng. Oh berarti nggak gas itu? Enggak. Rasanya beda itu kalau pakai areng. Itu sekarang ini jadi makan nasi dengan kambing, daging, beli sama kuahnya, acarnya. Nah itu mereka masak malam, pagi itu sudah mulai distribusi ke rumah-rumah sekitar situ supaya bisa keluarnya berbarengan. Dan akhir-akhir ini banyak rumah-rumah setempat memasak juga, karena kan kalau kita masak cuma 20.000, nggak cukup. Sebagian mereka dapat dan sebagian orang belanja, bahkan sendiri di situ. Nah hari besok ini Maulid subuh, habis itu makan roti pakai kuah bayam kambing. Nah itu lain-lain khusus lagi itu. Bayam? Kuah bayam tapi kambing. Bayam. Dimasak kambing dimasak pakai bayam, jadi makanya dicocol pakai roti. Itu jadi ciri khas juga. Ini yang dari dulu. Dari dulu. Tetap, nah itu yang disiapkan untuk sekian orang lagi. Jadi makan itu. Jadi dia
2 kali yang makan besarnya, yang lain makannya tidak besar. Dan selain itu kan ada juga acara-acara seperti sebelum bulan puasa itu ada khatam Bukhari. Kan itu setiap sebelum puasa itu hampir di semua masjid di Indonesia lah itu membaca kitab Bukhari Muslim. Nah, di sini membaca nanti khatamnya ada lagi kumpul. Nah, itu lumayan lah bisa sampai 3-4 ribu orang. Gitu. Nah, itu makannya lain lagi tuh. Kambing lagi pakai namanya arisa, kambing dibikin, dihancurin lagi, tapi ciri khas. Gitu. Kayak gitu. Ini jadi selain makanan ada juga tempat tinggal yang dipakai untuk menginap, ini bagaimana? Tempat tinggal tamu-tamu khusus di dalam masjid itu kita ada mungkin 12 kamar ya, itu disiapkan tamu-tamu. Kalau yang lain mereka nginap sendiri, dan saya ngalamin di jalan sama Triadi, Kapten Mulyadi. Kapten Mulyadi, oh jalan dari rumah yang jadi hotel, sekarang sudah ada 4 atau 5 hotel. Iya. Dan harganya mereka sangat beruntung. Saya tahu kalau bukan hall, harga berapa, begitu hall 10 kali lipat. Tapi di susah. Saya booking itu ada satu tempat yang kita booking sudah sekarang udah 15 tahun. Jadi pokoknya saya 10 kamar buat saya setiap hall tanggal sekian. Jadi begitu, Pak, hallnya kapan tahun ini? Tanggal sekian-sekian. Nah, itu udah booking buat harga sekarang tetap 10 kali lipat. Jadi hotel, alhamdulillah saya perhatikan, saya pernah bawa tamu dapat kebagiannya di Novotel. Ada yang kebagian hotel apa dekat airport yang punyanya Mas Tommy itu. Rorin sampai ke sana. Oke. Jadi semua hotel di Solo keisi. Karena yang datang, believe it or not, bukan orang-orang dari desa-desa aja. Saya kadang-kadang malu ketemu ketua pesantren yang terkenal, tapi mereka nggak mau masuk. Dia selain penuh dan juga dia nggak mau dihargain apa-apa. Saya ketemunya di airport itu orang tiba-tiba nganter dia penuh. Masya Allah, Pak Kiai tadi hadir, kenapa nggak? Enggak, saya cukup asal saya bisa hadir aja. Nah itu banyak lah. Mereka kalau datang rombongan di hotel masing-masing. Belum rombongan dari Brunei nanti, rombongan dari Malaysia. Mereka sudah booking masing-masing. Jadi kurun waktu seminggu ini coba cari hotel susah nih Solo. Iya, betul. Masih. Cari hotel dan kemacetan di mana-mana. Macatan. Dan betul. juga itu mungkin kalau langsung itu impact ekonominya sangat besar. Wah, banyak. Nah, boleh saya ceritakan kan itu untuk kelas orang mampu lebih hotel. Yang orang-orang seadanya itu mereka pakai tikar di teras rumah. Iya. Itu sama mereka di charge. Kamar mandi. Siapa yang charge? Yang punya rumah. Mereka dengan senang hati. Mandi ya. Mereka mandi, tapi dia dengan senang hati. Betul, ada yang tidur di mobil, Wah. ada yang cuma mau kamar mandi, bayar, makanan. Wah, enak dari Saya ketemu tukang kopiah. Itu dia Pak, Beb, dia bilang saya setiap tahun udah booking dia. Lapak dia itu dijual belikan sama warga setempat lah, sama lingkungan. Income dia sehari bisa hampir 20 juta. Jual kopi ya. Aduh, saya bilang ini dampak ekonominya ratusan miliar, saya rasa ratusan miliar. Tapi Pemda sangat mendukung dan membantu. Zaman Pak Jokowi itu masih di depan kita tuh masih ada saluran yang cukup besar ya. Jadi orang harus nyebrang. Nah, zaman Pak Jokowi ditutup semua tuh, sepanjang area masjid sampai ke ujung ditutup, jadi bisa dimanfaatkan. Dan jalan dirapikan dan kita tutup jalan selama 2 hari itu dilakukan, dan Pemda sangat-sangat membantu. Pemda setempat. Iya, karena dampak ekonominya pastilah. Bahkan untuk Pemda kan ini sudah dimasukin kalender event pariwisata. Cuma sebelum kita itu tadi saya tertarik. Itu kayaknya boleh tuh untuk orang teman-teman di Solo. Ya. Solo ini terkenalnya kan kuliner. Sama budaya. Itu saya belum pernah dengar kuliner bayam kambing. Itu mungkin sayur bayam dicocok. Mungkin saya mesti kirim ke sini kalau nggak bikin sesuatu, mungkin belum ada. Saya belum pernah dengar itu ada. Itu percaya atau enggak? Itu tradisi yang masak kakek saya. Jadi anaknya Habib Alwi yang dimakamkan di Masjid Riyadh itu, beliau yang mungkin menemukan lah resep itu karena dia suka makan itu. Dan jadi kan orang-orang Timur Tengah jarang makan sayur ya.
Tapi kalau udah di blend sama kambing, apa juga jadi. Tapi itu aku baru dengar juga, dan itu prospek juga untuk masyarakat Solo Minum ya? untuk kuliner. Ya. Kita kan jeda dulu ya, Ya. kita kan break dulu dan kita kan banyak lagi ngobrol. Tadi baru awal-awalnya aja, kita belum Ke pariwisatanya. Ya, oh. Belum masuk. Oke, Iya. oke, Kita baik. akan kembali sesaat Iya. lagi. Terima kasih. Kembali di Meja Bundar Solo Bicara Solo, masih saya Dinari Wibowo, Bang Potan Rambe, dan juga masih ada Pak Bagir yang kita masih akan ngobrol tentang Haul Solo ke 113. Wow, luar biasa. Oke, tadi kita kan sudah sempat ngomong sedikit untuk kuliner, Iya. kemudian Sejarahnya. sejarahnya, Iya. iya. Ini saya keterlibatan teman-teman yang di luar keluarga nih Pak Bagir. Bagaimana memanage mereka yang menyediakan rumahnya, kemudian mereka yang berjualan itu bagaimana sih awalnya? Kalau itu pertama kalau dengan Pemda ya kita pasti melaporkan 1-2 bulan sebelumnya tanggal berapa. Kita kan selalu ngeset tuh kalau tidak di weekend ya hari gini selesainya Kamis, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, jadi mereka akan menyiapkan aparatnya, terutama untuk persiapan keamanan, parkir, penutupan jalan, dan pengangkutan sampah. Itu sudah ada pos-posnya, dan mereka udah kita koordinasi hari itu. Nah, kalau kepada penduduk setempat, mereka karena kebiasaan. Jadi mereka dulu melihat ini orang-orang kok pada tidur di mobil. Dia bilang, ya udah Pak, kalau mau tidur di sini silakan. Kalau mau mandi tapi bayar. Iya. Dan itu sudah lumrah. Jadi mereka terbiasa. Nah, dengan dilihat begitu, orang makin banyak, tetangganya pun ikutan. Oke. Dari situ dia pasti perlu makan pagi nih. Iya. Yang jualan makanan pagi, waduh, ratusan deh. Mata-mata duitnya Waduh, langsung. Pasti kan mereka bangun, Iya. mereka kalau gini bangun pagi, pasti sarapan. Terus siang kalau dapat bagian dari masjid, alhamdulillah, kalau enggak masih makan. Iya. Terus malam dia pasti kan mereka kegiatan mereka tuh mulai dari subuh, sholat duhur, asar, maghrib sampai isya di masjid. Nah, Kalau nggak di situ ada masjid Asgaf kan, masjid Segaf tuh juga besar. Jadi mereka kalau nggak di masjid Riyadh, masjid Segaf. Nah kalau malam kan biasa orang kalau udah ngerium makan, Iya. iya. mie lah apa itu, wah yang laku. Kalau sate sih dari ujung ke ujung udah. Mie Jawa dari ujung ke ujung. Ini anak saya, ponakan saya malah pada nyarinya sekarang nyari ini apa? Pecel. Oh, pecel. Karena kecapean makan kambing terus. Dan pada ketemu yang enak-enak aja, soto, segala macam. Nah, jadi warga setempat tuh karena melihat kebiasaan dan lihat kebutuhan, dia cuma pengen tahu tanggal berapa acaranya, mereka udah menyiapkan. Jadi mereka sudah mengkira-kirakan, kita mau jualan segini, rata-rata habis ya pasti. Jadi mereka menyiapkan bahan pokoknya untuk itu, dia udah tentukan tuh, oh dia targetnya 2 hari ini sekian ratus orang, ya sudah. Gitu. Jadi merata juga tuh rezekinya kemana-mana. Saya lihat sampai iseng kita, apalagi sekarang ada drone ya, jadi bisa lihat radius sekitar 1 kilo. Penuh orang dan yang nginap, yang makan, yang apa ya sekitar situ dah. Iya. Belum lagi Gojek, Grab segala macam, Iya, wow, iya, itu iya. mondar-mandir. Kalau saya sih kemacetan kalau dari Jebres itu Pak, kan karena turun KRL ya, Iya. terus ke Pasar Kliwon kan lebih dekat lewat situ. Enggak, Jadi, enggak. sekarang ramenya sampai sini ya. Iya, ya itu yang makin bertambah. Saya ngerasain. Makin luas.
Saya kayak hotel saya itu kan dulu belum ada. Sekarang dulu saya biasa di tengah-tengah tuh dekat ke Pustati, ada rumah teras yang gitu. Sekarang itu udah penuh juga. Tapi karena ada Hotel Neo, kita pindah hotel dekat situ. Tadi dulu tuh sampai Hotel Neo ada aja orang, tapi sekarang udah nyebrang ke jalanannya lagi kiri kanan. Jadi kadang-kadang kita kalau taruh mobil jangan di hotel, dia nggak bisa keluar nanti. Jadi begitulah, jadi tumbuh sendiri melihat dari kebutuhan dan juga orangnya makin hari makin banyak karena sosial media ya. Dan juga kan sekarang udah langsung siaran live-nya ada melalui Nabawi TV itu. Tadi pagi aja kita di WA anak saya yang lagi sekolah di Australia, ya Bi lagi nonton. Anak saya yang di Jakarta lagi nonton, satu lagi saudara sama lagi nonton. Wah, saya bilang udah global sekali. Walaupun sudah seperti itu tidak mengurangi jumlah orang yang datang. Tidak, bertambah. Malah justru Bertambah itu yang karena believe it or not ya mereka merasa kalau bisa datang dengan bagian itu lebih bisa merasakan keberkahannya. Seperti Mbak tadi kan yang berkesan. Yang sangat berkesan tuh zaman masih adanya Habib Anis. Karena Habib Anis tuh dikenal smiling Habib. Jadi setiap orang datang, dia bisa, kemudian tempat orang bertanya, segala kalangan ya, kalangan bawah sampai kalangan atas, dan rumahnya selalu terbuka. Kalau pada dia datang waktu makan, dia pasti diajak makan sama dia siapkan gitu, dan pasti disiapkan makan. Kalau dia datang sore, teh, kacang atau apa pasti ada. Nah itu kita sebetulnya yang paling berkesan tuh Maulid ya, besok tuh. Karena Maulid itu dengan pembacaan Maulidnya terus kita mengenang Rasul secara langsung kan kita terkenang, dan karena suasana hikmahnya itu jadi kita itu kadang-kadang bulu bisa berdiri gitu. Nah, apalagi zaman ada Habib Anis membacakannya dengan syair-syairnya dia tuh wah, kita kalau nggak kuat pasti cisaran air mata tuh pasti orang-orang itu. Itu kebagian apa kalau kita di dalam, yang di luar aja kena gitu. Nah itu saya ngerasakan itu. Walaupun sekarang tetap ada rasa itu, tapi karena waktu itu beliau tuh figurnya sangat-sangat disegani sih ya. Jadi orang, nah era dia itu yang paling terasa. Itu tahun berapa itu? Dia terakhir 2006. 2006. Meninggal dalam usia? 2007. Habib Anis mungkin sekitar 80 ya, 79-80. Nah, dia sempat stroke dulu, jadi setahun terakhir tuh dia nggak bisa bicara. Jadi ada, tapi anak-anaknya, jadi sudah ada yang rutin baca tuh pasti anak-anaknya. Waktu itu masih ada adik-adiknya. Jadi saya ngalamin dari zaman Habib Alwi, saya nggak ngalamin zaman Habib Anis. Jadi kakek saya pasti ikut baca. Dari situ ayah saya, paman saya, sekarang sudah selesai generasi saya sekarang yang mulai. Oke. Terus Om Bagir dengan adanya haul ini, itu sebetulnya sebetulnya kan meningkatkan pariwisata nih di Solo. Bahkan tadi saya bilang, gila nih, Solo yang kan bisa dijual selama ini kan memang budaya, kuliner. Nah ini sekarang juga pariwisata yang umpamanya untuk religi. Dari Pasar Kliwon ke Zayed. Itu kan, wah itu sebetulnya lebih atraksi enak baru. Nah, destinasi baru benar ya. Ini Pak Bagir ini kan orang Solo, turunan Solo karena ibu dari sini, dari Jakarta. Sekarang bagaimana supaya para wisata kami ini, Solo ini namanya Meja Bundar, Solo bicara Solo. Nah, karena Solo ini memang mungkin kayak Spanyol kami akan hidup dari wisata. Karena kami tidak punya apa-apa, sama kayak Spanyol. Yang kami punya hanya kuliner, tadi ini hotel, terus sama event ini, apalagi nanti satu ya. Nah, apa kira-kira sebagai menuntut ya nih. Kira-kira yang dari sana ide apa lagi supaya Solo ini tetap bisa eksis? Karena dulu kan orang jangan sampai orang mau ke Tawangmangu lewat Solo tapi nginapnya nggak di Solo, nginapnya di Tawangmangu. Terus nanti kalau ke pantai apa semua. Jadi kalau bisa ya nginap di sini kan, mungkin
Mas Bagir bisa lah, karena juga dulu pernah di hotel juga ya, ngelola hotel, dan semakin lama orang nginap di Solo ini kan semakin ini kami, Solo ini semakin maju. Nah, apa kira-kira Mas Bagir untuk ide dengan haul saya paling simpel, pajak entertainment yang naikin. Wow, pajak entertainment. Just a joke. Itu. Tapi betul, itu kan tadi religi wisata memang dengan adanya haul ini itu rutin. Kegiatan di Masjid Riyad itu kan selain haul dan maulid, ada juga Hatam Bukhari, ada Jumat Legi. Malam Jumat Legi itu cukup besar, hampir ribuan. Dan wisata religi itu yang datang kalau daily itu 3-4 bis pasti datang untuk berziarah ya. Oke. Nah, dengan adanya masjid MBZ ini, Zayed ini, jadi kan ada tujuan lagi. Iya. Nah, itu dari daerah-daerah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur itu ada tur religi yang pasti nyampe ke Solo. Nah, itu mereka kalau di Jakarta ya, contohnya saya tahu mereka Cirebon, ziarah tempat makam ulama sana, Tegal, Pekalongan, Semarang, atau lewat Jogja ya, terus ke Solo. Nah, Solo posisi ini nanti ada yang lanjut ke Jawa Timur, ada yang pulang. Nah, itu kan tempat-tempat religi itu dikunjungi dan mereka pasti spending. Dan kalau di Solo pasti mereka ke masjid itu. Maka saya dengar sampai 3 juta udah pengunjungnya, luar biasa. Saya sendiri belum kesampaian di sana. Nah, menurut saya sih segi budayanya dan kalau memang orang-orang kita Indonesia sangat boleh katakan cukup religi ya. Peninggalan-peninggalan Solo itu kan banyak. Mungkin kerajaan-kerajaannya dan kesultanan, makam-makam raja itu sebagai objek wisata. Kan mereka bukan cuma ziarah ke tempat-tempat ulama saja, ziarah ke makam-makam sultan, makam sejarah. Nah, kalau itu di-package dengan baik, tentu kita Jakarta mana punya kerajaan kan. Kerajaan dipakai itu istana. Kita nggak pernah pakai. Nah, kalau ke sini kan kita bisa mampir. Mungkin di situ digalakan dibuat wisatanya, mengenal istananya, kulinernya, cara makannya dengan di sana. Saya pernah dulu kita zaman kecil dulu SMA ke makam teman kita kan keluarga itu. Saya masih lihat tuh kita makan yang bawa datangnya pakai dengkul bawanya, makanannya begitu. Makanannya pakai tempat-tempat begitu, itu menarik. Nah, mungkin menurut saya hal-hal itu, karena satu-satunya kan contoh kalau Bali itu kan sudah apa aja udah kasalnya sudah ada daya tarik, jadi semut apa aja tinggal datang situ bikin apa aja kan menjadi. Nah, Solo ini kan wisata religinya cukup besar, tinggal ditambah objeknya. Karena objeknya kan kalau enggak itu apa? Kulinernya, karena kan kafe-kafe sekarang cukup, tapi harus sesuaikan karena yang ikut wisata religi dengan bus tentu kelasnya beda dengan orang-orang yang datang sendiri. Nah, itu tinggal di match aja mereka. Masa mereka cuman jajanan di sekitar masjid aja atau nah itu dipindahkan. Pak Bagir dari tamu-tamu maksudnya yang mungkin selentingan-selentingan gitu. Oh, mereka rata-rata sih cari tempat yang dekat untuk ke acara, itu aja kesulitannya. Nanti Pak Bagir katanya hotel di situ ada, tolong dong bantuin. Ya gimana, saya nggak bisa ngurus hotelnya. Karena dia tahu saya sudah booking, Pak Bagir nggak pakai, saya pakai gitu. Jadi akomodasi, tapi itu kan seasonal, nggak bisa. Tapi nggak bisa rutin. Tapi kalau memang dia ada, apalagi sekarang kan tol udah bentar lagi buka ya? Jogja. Karena Jogja kan luar biasa tuh. Sampai weekday juga macet. Mestinya bisa ditarik tuh limpahannya, karena cuma tinggal 30 kilo lagi. Harus disedot ke sini tuh. Iya, dan mesti nginap di Solo, jangan di Jogja. Ini yang kita lagi terus terang loh, saya bilang kuliner lebih banyak Solo loh dibanding Jogja. Iya, betul. Apalagi nanti ada bayam cocol itu, coba. Aku benar-benar penasaran itu. Ini jadi satu objek baru. Iya, destinasi baru kan. Karena tidak ada. Bayam. Iya. Oke. Terus Mas Bagir, untuk Pemda sendiri tadi saya dengar apa? Sangat mendukung ya mereka ya, sama support. Soalnya memang ini sudah masuk kalender wisata.
Nah, terus kira-kira apa harapannya Mas Bagir kira-kira untuk Pemda lagi? Jadi apa harapannya supaya kan ini sementara sudah dipenuhi semua. Ada lagi nggak harapan lagi karena yaitu tadi karena Meja Bundar ini Solo bicara Solo. Jadi ada masukan. Mungkin ada kendala yang. Oh ya, kalau kendala ini ya manusianya itu kan memang membludak pada saat waktu yang bersamaan gitu. Nah itu untuk mencapai lokasi itu sangat sulit. Kita harus melangkahi orang-orang. Nah sebetulnya kalau Pemda mau, Pemda bisa lebih membuat rules-nya. Yang mana menjadi jalan setapak harus tetap hidup jalan setapak supaya orang-orang bisa lalu lalang terus ya mencapai tujuan. Jadi bekerja sama. Karena kan sekarang nih ya tapi memang rezeki orang ya. Pedagang-pedagang liar tuh kadang-kadang suka di tengah jalan. Jadi mempersempit ruangan itu. Tapi ya kita mau bilang apa? Nah itu wewenangnya Pemda. Atau wewenang Musbida setempat. Karena buat mereka income tahunan juga itu. Mereka menyewakan spot-spot itu. Jadi mereka mendapatkan income. Jadi kalau mereka maunya bisa mau dengan lebih menata, biar tamunya nyaman, mereka juga nggak kehilangan opportunity, diorganize saja. Malum lah yang datang ini kan kebanyakan orang-orang dari daerah yang pokoknya menyampai di situ udah nggak mau kemana-mana gitu. Kalau kita mau educate bareng deh, karena demi kepentingan Solo kan. Bisa begitu. Terus transportasi mungkin ya untuk destination karena supaya jangan numplak di satu lokasi. Jadi mamanya mereka tinggalnya di daerah-daerah luar Pasar situ, daerah Gurawan situ, luar situ, mestinya bisa ada transportasi yang mempermudah. Tapi ntar matiin Gojek. Dari gitu ya, dari Disub sudah berikan peta ini sih sebenarnya. Ada ya petanya. Sudah ada peta mana jalan yang ditutup, mana Itu, tapi mungkin karena nggak aware ke yang orang menerima itu kan, orang-orang itu kan pasti yang terima pimpinan rombongan gitu, tapi nggak nyampe ke bawah. Jadi begitu. Kayak kantong-kantong parkir juga sebetulnya sudah disiapkan. Oh iya, sampai ke ini tempat kampus kami dekat Pedaringan itu ada disiapin semua. Karena keraton kebetulan sekarang keraton lagi renovasi. Jadi di situ. Biasanya di situ. Keraton lagi renovasi nih, yang depan sama yang belakang. Jadi memang tahun ini nggak ada yang bisa parkir di situ, karena renovasi. Jadi jauh-jauh dan ada bis apa yang kecil-kecil itu feeder. Ada. Feeder pun nggak bisa masuk dalam. Nggak bisa masuk juga ya. Karena semakin luas orangnya. Soal sistemnya kan juga tuh. Tapi juga dapat banyak bantuan tuh karena itu sejarak sampai berapa ratus sampai sekilo kali ya, itu orang bisa dengar kok maulidnya apa acara haulnya, jadi mereka nggak perlu deket-deket. Kayak saya tuh waktu masih tinggal rumah teras dulu kita pagi keluar jalan, sekarang begitu keluar udah nggak bisa, udah bentuk orang. Iya, naik motor aja nggak bisa sekarang. Ini maulid saya nih dari hotel nih, saya tahun kemarin saya mulai di hotel, begitu turun di lobi sudah, ya. Untung ada kursi kosong, ya udah nonton TV deh. Nggak bisa jalan. Padahal itu mulai jam 4 pagi. Apa boleh buat, tapi suara nyampe. Jadi kita ngikutin. Ya begitulah. Berkah. Jadi orang yang sudah nggak ada pun bisa membawa berkah. Tadi saya sempat baca bahkan hanya tidur di teras pun dilakoni orang-orang. Dan yang datang kaget saya kadang-kadang ketemu. Kemarin tuh pesawat ada desainer baju muslim apa gitu. Atau dia posting aja. Loh, ini orang ternyata terkenal gitu. Jadi macam-macam yang datang. Ini benar tanpa undangan? Tanpa undangan, cuman orang tahu tanggalnya. Nah disebut Haul Solo memang. Karena saya kemarin lagi ngikutin banyak yang ada juga yang protes kok dibilang Haul Solo, ini orangnya mati di Yaman kok Haulnya di Solo. Itu ya gimana, orang kan ini yang kita jelasin yang ini Yaman, orangnya yang meninggal 113 tahun yang lalu dan keturunannya ada di Solo. Jadi kita kalau mau hadir Haul saya, kalau Habib Ali di Solo, ya paling gampang di Solo. Gresik Habib Abu Bakar, bilangnya Haul Gresik. Jadi bukan kita ambil nama kota, tapi memang tujuannya ke situ. Semua kan. Kita tuh kalau bulan Maulid satu ada
Maulid Bogor, bilangnya Maulid Al-Hawi itu condet, terus Kuitang, Luar Batang, ya itu sudah untuk destination kan. Okay. Tapi di dalamnya ada orang-orang yang kita, yang ulama-ulamanya ada. Jadi cuma penamaan aja supaya gampang aja. Gitu. Kalau masalah ini Pak bagian biasanya masyarakat mengeluhkan sampahnya. Nah ini wewenang Pemkot ya atau koordinasinya dengan pihak keluarga seperti apa? Apakah sudah? Kita cuma memberitahukan kepada rombongan-rombongan yang sudah tahu bahwa tolong jaga kebersihan, dan tapi Pemda gesit kok. Kan mereka tuh jual kertas apa sih yang untuk duduk tuh? Iya, biasanya bekas hasil-hasil. Nah itu yang menjadi sampah tuh. Tapi tadi kan acara tadi selesai jam 1 lah. Itu sudah kerja tuh. Buang sampah udah ambil semua. Karena dia tahu pagi akan ada lagi nih. Dan memang sampah itu pasti ada, tapi Pemda cepat kok pembersihannya, cepat sekali. Karena besok itu acara kan subuh ya, selesai sekitar jam 9-an. Jam 12 tuh sudah bus udah dilewat lagi. Bis Wonogiri tuh kayaknya lewat situ. Iya, yang ke Wonogiri lewat situ ya. Iya, oke. Ada lagi Bang? Oke, kalau dari saya ini satu Mas Bagir. Kan di situ ada apa tadi yang Masjid Zayed sama Haul ini mah udah ada koordinasi nggak sih untuk bikin ya itu tadi balik lagi ujung-ujungnya pariwisata juga nih biar gitu pamannya sudah pernah ada. Kitanya tidak, justru itu kan peranannya Pemda. Melihat opportunity itu. Kami tidak ada komersial soalnya. Kami tidak ada niat komersial sama sekali, tidak ada apa-apa, tidak ada jualan, tidak ada jual tiket. Karena kan kita, kalau kita merasa kita sudah dibantu Pemda loh, kami bisa mendatangkan, tolong dilihat nih, kami mendatangkan 9.000 orang, monggo dimanfaatkan gitu. Tapi kita tidak berperan, karena kita sama sekali tidak ada tujuan ekonomi sama sekali, tidak ada bisnis oriented, enggak. Malah mungkin orang manfaatkan, contoh, para calon-calon wali kota, calon gubernur datang. Besok macam-macam lagi ada yang datang. Wapres juga, calon-calon pres datang. Dari zamannya siapa ya, Gus Dur, Megawati pernah, Hamzahas pernah, terus ya kemarin ini pada datang semua. Terus ya banyak nih sekarang tadi juga calon-calon wali kota kan. Ya karena acara tahunan. Iya, jadi mereka. Berarti yang untuk ini juga buat Pemkot ya. Gimana caranya Pemkot mesti merawat Haul ini dan merawat Zayed dan memanfaatkan semuanya dan usahakan kalau bisa mereka tidurlah semalam di Solo. Jadi jangan begitu Pak. Kalau yang di Haul kan mau yang tidur. Tapi kan kalau ini Masjid Zayed ini masih orang sholat pulang. Iya, foto-foto. Ini mungkin nggak ada hotel di sekitarnya. Wah ada satu hotel, cuma satu. Ya. Nah, tapi yang lainnya belum. Nah, ini mungkin Mas Bagir bikin hotel di sini. Iya, belum enggak. Mestinya kan Pemda juga tahu nih ada masjid yang akan dikunjungi orang, dan masjid dikunjungi untuk dilihat dan disolatin. Betul. Habis itu kasih dong. Saya mau ngapain nih? Iya. Ya, Pemda yang berperan itu. Oke, ini habis ini acara di sini bisa makan bersama atau belanja ke Laweyan. Loh, saya ke Laweyannya sering kok, kalau datang masih kesempatan cari batik. Betul. Ya, coba bawa ke situ. Jadi informasi itu harus sampai pada orang-orang yang datang di masjid situ. Jadi jangan mereka siap, karena mereka sudah keluar dari rumah jauh-jauh, sudah nyiapkan uang untuk spending. Tinggal kalian kasih fasilitasnya, mau spending kemana nih? Makan kah? Barang kah? Jadi masukan buat Pemda. Iya, masukan buat Pemda. Iya. Wilayah Zayed. Lebih aktif. Nah itu calon-calon nih pada berpikir dah. Nanti kita lanjut. Iya. Siap. Baik.
Oke, tadi kita sempat mengulik tentang support Pemda ya, Pak Bagir. Ini kalau untuk bisa dijelaskan lagi dari apa saja yang sudah disupport, yang keluarga atau keluarga rasakan ya? Ya, selain kita berkomunikasi acara tahunan ini kepada Pemda, dan baik acara-acara rutin tahunan atau rutin mingguan, itu pasti Pemda tahu. Memang skill yang paling besar pada saat haul ini, karena ini berkatakan 3-4 hari lah. Nah, radius orang-orang yang pada berdatangan itu kan tidak semua berkonsentrasi di Masjid Riyadh dan sekitarnya. Mereka hanya konsentrasi di situ pada saat acara. Which is kalau acara hari haulnya itu dari jam 9 pagi sampai jam 1. Maulidnya itu dari subuh sampai mungkin jam 9 pagi besok gitu ya. Nah, itu orang konsentrasi. Tapi kan di antara itu namanya orang akan bergerak, berkeliaran, pengen lihat Solo, pengen jajan sekitar Solo, pengen ke pasar, pengen kemana. Nah, mungkin isu itu, radius skop dari Pemda itu kan mungkin sekarang cuma di sekitar kawasan haulnya. Nah, tadi mungkin ada keluhan kotor jadi kemana-mana. Karena orang-orang ini ratusan ribu, puluhan ribu menyebar. Dan mereka mungkin dari tidak dengan kebiasaannya dia, kebiasaan Solo beda. Nah, mungkin ya Pemda lebih luas lah cakupannya, karena pasti targetnya sih mereka akan cari makan, cari tempat tidur, jalan-jalan, souvenir, oleh-oleh ya. Nah, itu daerah-daerah situ mungkin di backup ya Pak di backup oleh Pemda lebih dalam, karena saya rasa pendapatan daerah selama haul ini bisa nambah lebih dari 100 miliar kali ya. Ada bisikan nggak Pak? Bisikannya kemarin ada yang bilang katanya begitu, saya nggak begitu paham angka-angka itu ya. Tapi besar dan makin besar setiap tahun. Tumbuh karena tambah jumlah orangnya ya. Jadi ekonomi rakyat juga merasakan. Nah, nggak ada salahnya lah Pemda mungkin tambahkan lagi lah aparatnya, kawasannya. Jadi jangan berterpaku pada tempat acara, tapi radiusnya diperluas supaya masyarakat Solo juga menikmati kenyamanan. Dan yang pendatang juga menikmati kenyamanan dengan kalau radius itu. Karena kalau itu kata-kata nyaman itu dirasakan oleh kedua belah pihak, pasti bahkan makin menyaman lagi, makin besar. Nah, itu mungkin ya bagaimana Pemdanya lah itu untuk mengatur. Mungkin seperti yang Mbak Retno kemarin sempat bilang, harus ada atraksi yang menarik. Mungkin dari tempat haul ada atraksi lagi, mereka bisa datang kemudian ke Zayat atau kemana, itu mungkin bisa jadi satu rangkaian gitu ya. Betul, karena kan istilahnya kami dari haul sudah mendatangkan umat nih. 40-50 ribu mungkin. Nah, monggo, dia cuma datang ke acara kami 3-4 jam. Setelah itu mereka nunggu acara besoknya. Nah, itu monggo di-entertain dengan cara apa, silakan. Apakah ada kegiatan-kegiatan yang lain yang menarik. Nah, yang ada sih yang menikmati pedagang di lingkungan situ. Jual macam-macam anak-anak. Semuanya laku ya Pak ya? Nah, mereka mungkin sudah jenuh pengen lihat yang lain juga. Nah, ini woro-woronya dari Pemda harus lebih digencarkan, atau atraksinya di sekitar situ menarik gitu. Karena di luar radius itu ya kami rasakan tetap sama aja gitu, kemacetan dan sebagainya. Itu aja kami rasakan di luar radius acara itu. Dengan segmen seperti ini pasti akan ada sih pasti ya. Yang mungkin pemirsa ya ini sobat bicara ini bisa bikin sesuatu. Mungkin kalau belum tahun ini, tahun depan sudah bisa disiapkan dari sekarang karena sudah ada bocorannya ya. Mau bikin apa gitu yang deket-deket dengan Pasar Kliwon atau mungkin agak jauh pun sekarang bisa didatengin ya. Sebetulnya paling gampang juga enak sebetulnya, Mas Bagir. Itu sama siapa? Kerja bareng sama keraton. Iya paling gampang. Sebetulnya keraton itu ya, keraton itu kan peninggalan budaya, itu sangat berdampingan gitu. Sangat berdampingan. Historis kerajaan itu bisa jadi objek wisata. Kan itu part of religi juga sebetulnya. Ada satu segmen yang kita lupakan, itu adalah kesehatan ya. Nah, itu partisipasi dari kesehatan juga cukup. Ada posko-posko kesehatan di radius itu banyak. Dari mana? Dari Pemda. Ada pun dari rumah sakit swasta, mereka menyumbangkan gitu ya. Jadi kami selalu kalau ada permasalahan orang sakit itu cepat tindakannya. Nah, bagi depannya Kustati kan. Iya. Jadi di daerah beberapa itu pasti ada posko-posko kesehatan
Dan saya lihat kayaknya volunteer banyak gitu, ada Iya. dokter-dokter muda segala macam, karena orang segitu banyak ada aja pasti masalah. Pak Bagir, ini apakah secara spontan bantuan dari masyarakat ini atau mereka mengkoordinasikan dulu dengan pihak keluarga atau seperti apa sih Kita bentuknya? di pihak keluarga menceritakan apa yang kami hadapin dalam scale kecil waktu masih belum besar. Seumpamanya ada orang yang kita makan, kami waktu itu masih kecil kurang, jadi mereka perlu makanan, mereka belanja. Tiba-tiba ada orang sakit, kami harus menangani. Nah, itu dari cerita-cerita itu berkembang karena makin luas, akhirnya Pemda ngambil alih, terus kelompok-kelompok rumah sakit, udah kami juga pengen berbuat taruh posko di situ untuk kesehatan. Nah, itu tumbuh sendiri karena skillnya makin besar, kami udah nggak sanggup mengatasin itu. Tapi dari belajar dari skill kecil tadi, itu dilihatnya. Oke, luar biasa ya. Ayo, Bang Ya, Adi. kalau saya itu lagi deh, moga-moga ini juga dari pihak keraton bisa bisa berkolaborasi. berkolaborasi. Ini sebetulnya sangat hebat loh Solo ini. Iya. Ini mungkin Solo ini ya semua etnis, semua apa punya acara yang hebat. Iya, betul ya. Ya, kami juga ada yang etnis dari turunan-turunan kita, saudara-saudara kita dari China, itu punya acara yang tiap tahun itu di kampung apa namanya itu, yang datang juga rame. Iya. Yang datang, tapi bukan Chinese aja, sama kayak di Haul, orang Indonesia juga pengen lihat karena budaya. budaya. Itu benar-benar enak. Nah, padahal mbahnya budaya kan mestinya keraton nih. Nah, nanti mungkin dari gimana caranya pihak keraton, terutama Keraton Kasunanan yang sangat nempel sama Haul, ya. Ambil juga dong, jangan manfaat ya. Sayang kan ya, sayang kan. Sangat amat sayang. Mungkin kayak tadi Pak Bagir ceritakan acara di Haul kan 3-4 jam. Ya, Terus bisa mereka jalan kan ke malamnya kemana? Coba di sana mungkin ada tarian atau apa ya bro. Itu sangat amat enak dan saya kira dengan wawasan banyak dapat. Ya balik-balik lagi kita bisa aman negara ini. Ya dengan semua ada main gini, nggak lagi ada etnis gitu budaya identitas. Nah, kolaborasi. Ya, itu, Toleransi kan sudah tujuan di sini ada. Iya. Cuma skala kecil aja yang bicarakan hal-hal yang Betul. itu sih. Ya, moga-moga lah. Batiknya dong dimanfaatkan. Apanya? Batik sini kan juga terkenal. Batik di sini terkenal. Cuma kadang-kadang, bukan kadang-kadang, saya juga kesel. Karena saya udah pernah konsultasi sama tokoh-tokoh batik di sini. Batik itu sebetulnya yang dengan canting. Dengan cantik. Detik tulis. Iya. Kalau yang lain itu bukan batik, katanya. Motif batik. Cuman kemajuan teknologi kan juga kita nggak bisa ini ya, nggak bisa pungkiri. Kayak itu motif batik sekarang kita ada kok batik kita yang impor, ya kan, ada kan. Ya mungkin batik tapi sudah alhamdulillah sudah ada kampung batik Laweyan, terus Kauman. Ini juga diarahkan ke sana. Ya, itu banyak otomatis. kelas menengah lari ke situ. Contoh ya dari saya, keluarga saya pasti cari waktu ke Laweyan. Cari batik semua dan ketemu orang-orang di situ banyak. Nah, itu kan kelas-kelas tertentu. Nah, kelas bawahnya ini mungkin belum tergarap kepengen, ya. Kepengen mungkin bentuknya apalah, batik lebih murah lah atau apa. Iya. Jadi Batik jangan cap berpegang itu kepada cantingnya ya. cantingnya aja, pokoknya asal ada batiknya ya. Batiknya. Batik ekonomis. Kan udah gitu. pasti orang kita kan makan nggak makan. Orang kita tuh jadi makanan lagi yang penting situ. Saya rasa selama haul ini mungkin kambing nggak selamat lewat Solo. Di mana-mana potong. Bagir, kalau dengan viral media sosial yang luar biasa seperti ini, tadi Pak Bagir juga sempat ceritakan bahwa putranya yang di mana bisa mengikuti ini. Dengan kemajuan ini apa yang dirasakan oleh pihak keluarga untuk? Kita merasakan jangkauan yang lebih luas dan kita bisa ketemu orang-orang dari jauh dan kebetulan juga generasi di Masjid Riyad ini yang muda juga nggak gaptek gitu, mereka yang mengikuti teknologi dan mereka makan komunikasi, mereka melakukan ada banyak juga syiar, ya maksudnya kegiatan masjid yang dimasukkan ke dalam sosmed ini dan itu jadi pengikutnya cukup banyak. Jadi acara yang rutin kan acara tuh siap duhur ke asar ada qiraah baca-bacaan gitu, terus
tanya jawab masalah-masalah itu tadinya untuk pendatang, sekarang sudah online. Nah, itu bisa dilihat di Masjid Riyadh, ada Masjid Riyadh itu ada, atau kita kerjasama sama dari Jakarta Masjid Nabawi TV. Nah, pembicara-pembicara banyak produk dari orang-orang dari situ Riyadh sendiri. Juga mereka banyak bertanya, malah ada yang juga sampai menanyakan masalah pakaian lah, segala macam, kesehariannya juga banyak. Dan itu sangat, saya sendiri ya udah kayak kita udah umur segini kelihatan udah. Mereka lebih canggih lagi, udah tahu, dan promosinya udah luar biasa lah. Jadi mereka mengadop itu juga, teknologi itu sudah ada. Jadi sangat terbantu ya. Sangat. Bang, ada yang ditambahkan lagi? Ya, kalau saya sih cuman balik lagi, kalau saya pariwisata ini, soalnya saya sangat amat takut karena Solo itu memang kekuatannya di pariwisata ini mesti dikelola dengan baik. Ya. Gimana caranya? Kan ini kan tadi Mas Bangki sudah cerita nih, ini kan generasi turun mulai dari almarhum Habib Anis, Habib ini, itu ada nggak proses regenerasinya itu? Tadi kayak umpamanya mereka mesti melek teknologi, ya. Itu ada nggak proses itu ada atau memang alamiah aja? Kalau proses pendidikan agamanya sih mereka kebanyakan lulusan dari Tarim ya, dari Yaman. Nah, terus mengikuti apa kegiatan yang dilakukan oleh kakek-kakek mereka, karena itu kan terekod, mereka ada bukunya. Jadi di kalangan ulama-ulama tua tuh ada namanya jadi kegiatan mereka itu dicatat, managib, istilahnya managib. Itu kegiatan Habib Ali yang 113 tahun yang lalu tuh dicatat. Semua tercatat. Apa yang dulu nggak direkam kan, nggak ada. Iya. Itu mereka sudah berpikir loh bahwa itu diperlu untuk disediakan, karena perbuatan baik, apa yang pertanyaan ini dijawab apa, itu tercatat. Nah, kebetulan itu dulu zamannya Habib Ali, pencatatnya kakek dari ayah saya. Hela. Jadi kita punya hubungan dari sana tuh. Nah, itu yang dilanjutkan. Nah, mereka membaca itu, membaca apa yang dari kayak biografinya gitu ya. itu, terus juga dari Bukhari. Itu semua dibaca, dan mereka mempelajari apa yang dilakukan oleh kakek mereka dengan ada buku-bukunya dan kebiasaan hadis-hadis Nabi dijabarkan, dan mereka dengan teknologi yang ada membuatnya applicable untuk era sekarang. Karena mereka ngerasakan, jadi ada aplikasinya. Saya menceritakannya mungkin caranya saya memotong beda sama mereka menceritakan ke temannya. Nah, itu yang mereka adopt, terus melakukan teknologi. Jadi bahasanya pun mereka ikuti dengan bahasa sekarang, Gen Z atau apalah segala macam. Jadi mereka mengadop itu dengan teknologi, tapi intinya tidak lari. Pakemnya ada, tapi penyampaiannya harus disesuaikan dengan generasinya. Itu aja saya rasa dilakukan oleh mereka. Ada aplikasi Maulid, saya pernah ada kesempatan. Itu online selalu. Itu Majelis Riyadh, TV Majelis Riyadh tadi rata-rata mereka lihat dari situ. Nabawi TV, Masjid Riyadh. Besok kalau mau lihat itu subuh tuh masuk aja langsung tuh Masjid Riyadh atau Nabawi TV, ada live habis subuh biasanya itu. Nah, itu sampai selesai, nanti ada pembicara, biasanya satu pembicara cuman kalau Maulid, tapi isinya cuman baca Maulid terus pembicara satu, udah selesai, itu aja acaranya. Kalau untuk perubahan-perubahan yang terjadi, apa yang dari awal kemudian mengikuti perkembangan tadi ya, selain dari penyampaiannya melalui sosial media, juga mungkin packagingnya, packaging sini mungkin konsumsi ya. Konsumsi pun sekarang sudah mulai ada yang pakai kotak. Diceritakan dari dulu dong. Jadi pengen tahu, jadi pengen awalnya seperti apa? Waktu Pak Bagir masih itu ada orang yang menyumbang mesin roti. Saking mereka menyumbang, jadi roti untuk acara besok itu diproduksi sendiri. Itu karena ada orang yang mensponsori itu. Terus air, ada yang menyumbang air dengan dikasih nama gitu kan, packaging itu. Jadi dulu kan air mesti beredar, kalau sekarang sudah nggak sulit tuh, air botol di mana di setiap corner ada, kita siapin.
Itu kita siapin untuk berapa puluh ribu lah itu. Iya. Ada yang kita beli, ada yang orang ngasih. Iya. Nah, itu sudah kita siap sekali karena pasti orang butuh air semuanya. Dan tempat wudhu kita perluas, baik itu di dalam, di luar, karena kepentingan mereka rata-rata paling tidak wudhu untuk itu masuk. Kalau mandi kan semampu kita mengadakan, tapi kita dengan adanya lihat kebutuhan tetangga-tetangga menyiapkan. Nah, di depan rumahnya dia bikin kamar mandi. Jadi pertumbuhan sesuai dengan kebutuhannya dan mengikuti keadaan. Jadi semuanya juga saya lihat mereka yang duduk di situ sudah GoFood juga. Saya kemarin datang cari-cari itu yang mana. Tadi saya di depan hotel tuh bentar lagi mondar-mandir orang bawa. Satu semua hebat. Nah itu mereka kepengen makanan lokal. Iya. Itu mungkin online-nya mesti digencarkan karena tradisi makanan, bukti anak saya aja nyari pecel kok. Iya. Soto gading lah segala macam. Nah itu ternyata online terjadi sama pengunjung-pengunjung itu. Iya.